Jadi Ayub itu curang. Di dalam rumahnya itu curang. Apa kecurangan Ayub? Kita sudah dengar. Dia pelit. Orang-orang susah, janda, orang miskin, orang asing ditindas haknya anak yatim. Curang. Apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemahmu. Bagaimana supaya keluarga kita, rumah tangga kita, orang-orang Kristen yang kelihatannya aktif melayani. Kita nggak mau dikatakan curang oleh Tuhan. Buang kecurangan dari rumah kita. Jawabannya adalah 24 itu ayat gila buat saya. Pertama kali saya baca ini gila. Coba baca baik-baik. Suruh buang apanya? Bukan biji mangga loh, saudara. Biji emas dibuang. Saya berkata, Papa, orang kaya yang gila aja ngerti duit kok. Maaf ya, jangan tersinggung. Saya itu sampai hari ini ngeliat duit itu memang luar biasa. Saudara lihat orang gila di seluruh dunia. Dia gila, nggak merasa malu, nggak ngerti apa-apa. Tapi kok duit itu bisa ngerti. Saya itu heran sampai hari ini. Lu betul nggak? Pernah ketemu orang gila ngerti duit? Semua orang gila pasti ngerti duit. Saya heran, gila kok ngerti duit. Amin kan? Loh, jangan malu-malu. Jadi kalau kita banyak duit tapi pelit, itu gila, teman. Itu nggak enak betul. Maka itu Tuhan bilang, buang biji emasmu ayo, supaya kecurangan nggak ada dalam kemahmu. Biji emas kok dibuang-buang, ini gila. Dan buangnya nggak macam-macam, bukan dibuang ke bank, dibuang kemana? Bukan ke sungai dulu. Oh, kecepatan bacanya, jangan cepat-cepat. Dibuang kemana biji emas? Ke dalam debu. Emas Ofirmu, emas Ofir itu emas yang terbaik pada zaman itu. Semua emas yang dipakai untuk membangun bait suci Salomo itu emas Ofir, emas yang terbaik kadang. Gila ini saudara. Emas Ofir juga suruh buang kemana? Ke tengah batu-batu sungai. Dan menjadikan yang maha kuasa. Jadi apa kita? Timbunan emas kita. Dan menjadi kekayaan perak kita. Bertahun-tahun, 3 tahun, 79 sampai 81. Saya mikirkan ini ayat apa? Dengar anak-anak Tuhan. Pelayanan saudara dan pelayanan saya tidak ditentukan di dalam kebaktian dan dalam gereja. Ingat ini dalam nama Yesus. Hari ini semua gereja harus merubah konsep pelayanan. Yang namanya melayani bukan di gereja dalam nama Yesus. Pasti kaget saudara. Maka itu sibuknya saudara. Kalau sudah mau kebaktian minggu, sibuknya bisa-bisa. Latihan musik, doa jemaat, latihan WL-nya, latihan macam-macam persiapan. Sibuknya. Maka minggu kita bisa-bisa. Ternyata itu bukan melayani Tuhan. Dengarkan. Sejak awal Yesus datang. Dia sudah pesan kepada kita. Aku datang bukan untuk diapakan cepat. Terus aku datang bukan untuk dilayani. Nah, kalau dari awal dia sudah minta. Aku datang bukan untuk kau layani. Kenapa kita mati-matian melayani dia? Saya mencari penyebab kesalahan gereja ini. Lalu kenapa gereja jungkir balik melayani Tuhan? Melayani Tuhan. Ternyata konsepnya di sini. Semua orang tua kita dulu beragama nenek moyang, beragama timur. Itu orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang Toraja, orang Minasa, orang suku. Apa saja di timur ini dulu menyembah berhala. Nah, orang-orang tua kita dulu kepada dewa-dewanya, kepada mereka sembah. Itu pengabdiannya luar biasa. Hormatnya, memberi sesaji. Semuanya dibuat untuk menyenangkan dewanya dan Tuhan. Nah, setelah kita jadi Kristen, konsep ini terbawa. Bahkan hampir semua pendeta khotbahnya sama, layani Tuhan.
Kalau ada jemaat sekian tahun di gereja, cuma datang-datang saja nggak pernah aktif, ditegur. Kenapa saudara nggak melayani Tuhan? Arti kata melayani ternyata cuma aktif dalam kegiatan gereja. Ternyata salah. Yesus sudah minta, aku nggak mau kau layani. Aku datang untuk melayani. Nah, inilah konsep yang benar. Kalau begitu siapa yang harus kita layani dengan konotasi layani Tuhan? Kalau saya dibaca karena waktunya. Matius 25 ayat 37 sampai 40. Cadat. Loh, soalnya itu kresek-kresek. Jangan buka kok. Matius 25, 37 sampai 40. Ada 6 kelompok manusia di dunia ini yang disebut saudara-saudara Yesus yang paling hina. Orang miskin, orang lapar, orang haus, orang telanjang, orang sakit, dan orang dalam penjara. 6 itu yang harus dilayani. Jadi bukan Yesusnya saudara. Tapi orang-orang itu, katakan amin. Nah ternyata 100% gereja bersalah dalam konsep melayani Tuhan. Karena Yesusnya yang dilayani. Padahal dia nggak mau dilayani. Yang padahal yang dia minta layani saudara-saudaraku yang paling hina itu. Nggak ada yang amin lagi. Maka itu kalau saudara sibuk di gereja hari-hari Senin sampai ketemu Senin lagi di depannya. Engkau belum melayani Tuhan. Engkau melayani program gereja. Melayani Tuhan mencari 6 kelompok orang yang disebut saudara-saudara Yesus. Nah, kembali ke Ayub. Siapa debu dan siapa batu-batu? Catat. Kejadian 1 menuliskan. Siapa yang dibuat dari debu tanah? Manusia. Jadi kalau Tuhan minta Ayub buang biji emasmu ke dalam hidup manusia. Itu namanya investasikan kekayaanmu untuk manusia. Bukan untuk benda. Katakan amin. Siapa batu-batu di tengah sungai? Baca nanti 1 Petrus 2 ayat 5. Itulah anak-anak Tuhan. Maka itu sejak tahun 80-an awal sampai hari ini saudara. Dari saya masih remaja. Saya tidak investasikan ke bangunan, ke fasilitas gereja. Walaupun itu membutuhkan. Tapi saya menginvestasikan dalam hidup manusia. Apa yang saya buat? Nanti saya akan lihat DVD. Salah seorang anak kami nggak punya anak kandung. Tuhan tidak memberi kami anak kandung. Tapi Tuhan titipkan kepada kami ratusan anak-anak. Yang sebagian besar itu anak yatim. Ada yang yatim piatu. Kami investasikan hidup kami kepada mereka. Emas kami lempar ke debu-debu itu. Maka itu sampai 4 Maret yang lalu, saudara. Saya seorang hamba Tuhan. Tapi saya sudah berhasil meluluskan master yang ke-27. Bukan master teologi, tidak. 27 master S2 sudah lulus dari tangan kami. Sekarang yang ambil master ada 6. Jadi bakal calon 33. Dari 27 master itu, sekarang ada 5 ngambil S3. Dari sekian ratus yang kami sekolahkan, sudah lulus 8 dokter umum. Dan 2 spesialis, 1 bedah dan 1 anak. Tahun ini akan selesai 2. Kami menyekolahkan perawat, analis. Kami menyekolahkan apoteker. Kami menyekolahkan mereka jadi guru-guru. Karena kami meneruskan pelayanan Yesus. Yesus itu guru. Waktu kami punya sekolah. Zaman seperti sekarang, Tuhan memampukan kami untuk membuat sekolah gratis di Papua. Bukan sekolah murahan, sekolah baik. Inilah satu-satunya sekolah di Indonesia. SD yang ngajar itu S2. Sampai pemerintah heran. SMA kami adalah SMA pertama di seluruh Papua, bukan cuma di Nabil. Yang kepala sekolahnya itu master lulusan Pineng, Malaysia. Master mengajar